Jayanti TV. Bhisma adalah salah satu tokoh utama dalam Wiracarita Mahabharata, putra dari Prabu Santanu dan Dewi Gangga. Ia juga merupakan kakek dari Pandawa maupun Korawa. Semasa muda ia bernama Dewabrata tetapi berganti nama menjadi Bhisma semenjak bersumpah bahwa ia tidak akan menikah seumur hidup. Bhisma ahli dalam segala strategi peperangan dan sangat disegani oleh Pandawa dan Korawa. Menurut Mahabharata, ia gugur dalam sebuah pertempuran besar di Kuruksetra oleh panah dahsyat yang dilepaskan oleh Sri Kandi dengan bantuan Arjuna. Dalam kitab Bhismaparwa dikisahkan bahwa ia tidak meninggal seketika. Ia sempat hidup selama beberapa hari dan menyaksikan kehancuran para Korawa. Bhisma menghembuskan napas terakhirnya saat garis balik matahari berada di Uttarayana. Hai sahabat Jayanti, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa like dan subscribe-nya. Sahabat Jayanti, mari kita saksikan video. Kelahiran Bhisma, perjalanan hidup, dan kematiannya di atas ratusan anak panah. Nama Bhisma dalam bahasa Sanskerta berarti, mengerikan atau mengundang ketakutan, karena ia amat disegani musuh-musuhnya dan keberaniannya ditakuti oleh para kesatria pada masanya. Dewabrata berarti, disukai para dewa. Nama Dewabrata diganti menjadi Bhisma semenjak ia melakukan Bishan Pratikya, yaitu sumpah untuk membujang selamanya dan tidak akan mewarisi tahta ayahnya. Maka dari itu, Bhisma dapat pula berarti, yang sumpahnya dahsyat, karena ia bersumpah untuk hidup membujang selamanya dan tidak mewarisi tahta kerajaannya, untuk mencegah terjadinya perselisihan antara keturunannya dengan keturunan Satyawati, ibu tirinya. Menurut kitab Adiparwa, Bhisma merupakan reinkarnasi dari salah satu 8 wasu yang bernama Prabasa. Karena Prabasa dan para wasu lainnya berusaha mencuri sapi milik Resi Wasista, maka mereka dikutuk agar terlahir sebagai anak manusia. Dalam perjalanan menuju bumi, mereka bertemu dengan Dewi Gangga yang juga dikutuk untuk turun ke dunia sebagai istri putra Raja Pratipa, yaitu Santanu. Kemudian, para wasu membuat kesepakatan dengan Sang Dewi bahwa mereka akan menjelma sebagai 8 putra Prabu Santanu dan dilahirkan oleh Dewi Gangga. Dalam Adiparwa diceritakan bahwa Prabu Santanu menikah dengan Dewi Gangga, setelah menyetujui syarat bahwa Sang Prabu tidak akan melarang istrinya apabila melakukan sesuatu yang mengejutkannya. Tak lama setelah menikah, Sang Dewi melahirkan, tetapi ia segera menenggelamkan anaknya ke Sungai Gangga. Sesuai perjanjian, Santanu tidak melarang perbuatan tersebut. Setelah 7 kali melakukan perbuatan yang sama, anak ke-8 berhasil selamat karena tindakan Dewi Gangga dicegah oleh Santanu yang kesabarannya telah habis. Setelah didesak, Dewi Gangga pun menjelaskan bahwa anak-anak yang dilahirkannya adalah reinkarnasi 8 wasu yang dikutuk karena berusaha mencuri sapi milik Resi Wasista. Untuk meringankan penderitaan yang harus mereka tanggung di dunia manusia, Sang Dewi hanya membiarkan mereka hidup sementara. Namun, anak yang ke-8 yang kemudian diberi nama Dewabrata, merupakan wasu yang paling bertanggung jawab atas usaha pencurian sapi tersebut. Maka dari itu, Sang Dewi pun membiarkannya hidup lebih lama dibandingkan wasu lainnya. Pada akhirnya, Dewi Gangga pun meninggalkan Santanu dengan membawa anak ke-8 tersebut, karena Santanu telah melanggar janjinya. Dalam kitab Santiparwa dikisahkan bahwa Dewi Gangga membawa Dewabrata yang masih kecil ke beberapa tempat untuk berguru dengan para dewa dan resi terkemuka seperti Wrehaspati, putra Anggirasa dan penasihat para dewa, mengajarkan ilmu kepemimpinan dan politik dan Daniti, serta sejumlah sastra. Sukra, putra Bregu dan penasihat para asura, mengajarkan susastra Hindu dan ilmu lainnya. Wasista dan Ciawana, mengajarkan Caturweda, Wedangga, dan kitab suci lainnya. Sanat Kumara, putra sulung Brahma, mengajarkan ilmu kebatinan, yang juga disebut Anviksiki. Markandeya, putra Merkandu keturunan Bregu, mengajarkan kewajiban para Brahmana. Parasurama, putra Jamadagni keturunan Bregu, mengajarkan ilmu perang dan militer. Indra, pemimpin para dewa, disebutkan bahwa Bhisma juga mendapatkan pusaka sakti darinya. Dalam Adiparwa diceritakan bahwa 36 tahun setelah kepergian Dewi Gangga, Santanu menemukan putranya secara tidak sengaja di hilir Sungai Gangga. Kemudian, Dewi Gangga muncul untuk menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Sang Prabu, dan memberitahu namanya adalah Dewabrata. Beberapa tahun kemudian, Santanu jatuh cinta kepada putri nelayan bernama Satyawati. Ayah Satyawati bersedia menyerahkan putrinya dengan syarat bahwa keturunan Satyawati diberikan hak atas tahta Hastinapura. Santanu tidak bisa menyanggupi syarat tersebut karena telanjur mencalonkan Bhisma sebagai penerus tahta. Dengan berat hati, Santanu kembali ke kerajaannya. Tak lama kemudian, ia jatuh sakit karena kegagalannya untuk menikahi Satyawati.
Dewa Brata mengorek informasi dari kusir pribadi Sang Prabu, dan menemukan sumber penyakit ayahnya. Ia segera berangkat menuju kediaman Satyawati. Di hadapan ayah Satyawati, Dewa Brata bersumpah untuk tidak mewarisi tahta Hastinapura, dan menyerahkan hak tersebut kepada keturunan Satyawati. Meskipun demikian, ayah Satyawati masih meragukan pengorbanannya, sebab pertikaian untuk memperebutkan tahta mungkin saja terjadi antara keturunan Bisma dengan keturunan Satyawati. Demi meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terjadi, maka Dewa Brata juga bersumpah untuk tidak menikah seumur hidup agar tidak memiliki keturunan demi menghindari perebutkan tahta kerajaan. Akhirnya, Satyawati pun diserahkan untuk menjadi istri Santanu. Karena pengorbanannya, Dewa Brata diberi nama Bisma oleh ayahnya, dan dianugerahi agar mampu bersahabat dengan Sang Dewa Waktu sehingga ia bisa menentukan waktu kematiannya sendiri. Bisma memiliki dua adik dari ibu tirinya, yang bernama Citranggada dan Wicitrawirya. Demi kebahagiaan adiknya, ia pergi ke kerajaan Kasi dan memenangkan sayembara sehingga berhasil membawa pulang 3 orang putri bernama Amba, Ambika, dan Ambalika, untuk dinikahkan kepada Wicitrawirya. Namun, Amba mencintai Bisma, sementara Bisma menolak cintanya karena terikat oleh sumpah bahwa ia tidak akan menikah seumur hidup. Demi usaha untuk menjauhkan Amba dari dirinya, tanpa sengaja ia menembakkan panah menembus dada Amba. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Amba berdoa agar dapat bereinkarnasi menjadi orang yang akan membunuh Bisma. Saat perang Baratayuda meletus, Bisma berada di pihak Korawa. Sesaat sebelum pertempuran, ia berkata kepada Yudhistira bahwa dirinya telah diperbudak oleh kekayaan, dan dengan kekayaannya Korawa mengikat Bisma. Meskipun demikian, karena Yudhistira telah melakukan penghormatan sebelum pertempuran, maka Bisma merestui Yudhistira dan berdoa agar kemenangan berada di pihak Pandawa, meskipun Bisma sangat sulit untuk ditaklukkan. Bisma juga pernah berkata kepada Duryodhana, bahwa meski dirinya memihak Korawa, kemenangan sudah pasti berada di pihak Pandawa karena Kresna berada di sana, dan dimanapun ada Kresna maka di sanalah terdapat kebenaran serta keberuntungan dan dimanapun ada Arjuna, di sanalah terdapat kejayaan. Dalam pertempuran di Kurusetra pasukan Korawa sangat sulit dikalahkan karena Bisma sebagai panglima perang Korawa. Maka, Pandawa dan Kresna mendatangi kemah Bisma di malam hari untuk mencari tahu kelemahannya. Bisma mengetahui bahwa Pandawa dan Kresna telah masuk ke dalam kemahnya dan ia menyambut mereka dengan ramah. Ketika Yudhistira menanyakan apa yang bisa diperbuat untuk menaklukkan Bisma yang sangat mereka hormati, Bisma menjawab, "Ketahuilah pantanganku ini, bahwa aku tidak akan menyerang seseorang yang telah membuang senjata, juga yang terjatuh dari keretanya. Aku juga tidak akan menyerang mereka yang senjatanya terlepas dari tangan, tidak akan menyerang orang yang bendera lambang kebesarannya hancur, orang yang melarikan diri, orang dalam keadaan ketakutan, orang yang takluk dan mengatakan bahwa ia menyerah, dan aku pun tidak akan menyerang seorang wanita, juga seseorang yang namanya seperti wanita, orang yang lemah dan tak mampu menjaga diri, orang yang hanya memiliki seorang anak lelaki, ataupun orang yang sedang mabuk. Dengan itu semua aku enggan bertarung." Bisma juga mengatakan apabila pihak Pandawa ingin mengalahkannya, mereka harus menempatkan seseorang yang membuat Bisma enggan untuk bertarung di depan kereta Arjuna, karena ia yakin hanya Arjuna dan Kresna yang mampu mengalahkannya dalam peperangan. Dengan bersembunyi di belakang orang yang membuat Bisma enggan berperang, Arjuna harus mampu melumpuhkan Bisma dengan panah-panahnya. Berpedoman kepada pernyataan tersebut, Kresna menyadarkan Arjuna akan kewajibannya. Meski Arjuna masih segan, tetapi ia menuntaskan tugas tersebut. Pada hari ke-10, Srikandi menyerang Bisma, tetapi Bisma tidak melawan. Di belakang Srikandi, Arjuna menembakkan panah-panahnya yang dahsyat dan melumpuhkan Bisma. Panah-panah tersebut menancap dan menembus baju zirahnya, kemudian Bisma terjatuh dari keretanya, tetapi badannya tidak menyentuh tanah karena ditopang oleh puluhan panah yang menancap di tubuhnya. Namun Bisma tidak gugur seketika karena ia boleh menentukan waktu kematiannya sendiri. Bisma menghembuskan napasnya setelah ia menyaksikan kehancuran pasukan Korawa dan setelah ia memberikan wejangan suci kepada Yudhistira setelah perang Baratayuda selesai. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bisa menambah informasi kita semua. Salam Jayanti, Rahayu, Rahayu, Rahayu.